Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam live event Nota Keuangan Era APBN 2026. Kita baru saja selesai mendengarkan pidato kenegaraan Presiden yang memberikan juga nota atau catatan keuangan bagi era APBN 2026. Dan di studio Metro TV bersama saya telah hadir Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bakti. Pak Prima, selamat sore. Selamat sore, Pak Leo. Tadi mendengarkan kita sama-sama ya apa yang disampaikan oleh Presiden. Saya ingin langsung beberapa poin penting Pak Prima. Yang pertama adalah di tahun 2026 pemerintah menargetkan ekonomi bertumbuh 5,4%. Ini apa yang menjadi dasar pemilihan target ini, Pak Dirjen? Baik, pertama kita tahu saat ini kita punya kondisi geopolitik yang unpredictable ya. Amerika yang negara adidaya udah ngomongnya saya aja. Betul. Ya, jadi temen jadi musuh dan lain-lain. Nah itu satu kondisi yang perlu menjadi perhatian. Yang kedua, kita itu mengharapkan kita punya 4 pilar nih. Yang pertama SDM. Ya, kita masih punya banyak ruang di situ. Mulai dari pendidikan, kesehatan, pelinsos, dan program-program yang lain. Yang kedua adalah hilirisasi. Tadi Pak Presiden menyampaikan beberapa kali. Jadi ya sebenarnya kalau pakai bahasa yang lain ini adalah industrial restructuring, gitu ya. Tadinya cuma sampai segini kita harapkan semuanya akan naik. Yang ketiga adalah deregulasi, karena ini ngarahnya nanti ke investasi. Betul. Ya. Dan yang keempat di sini adalah kita punya sekarang Danantara. Jadi harapannya ini jadi partner pemerintah ya untuk boosting investment. Nah, dengan adanya 4 pilar itu, ini bisa mendukung faktor-faktor yang menjadi komponen pertumbuhan. Ya, misalnya untuk consumption kita akan mendorong daya beli, ya, dan juga menjaga harga. Ya, makanya tadi kalau kita lihat terakhir Pak Presiden menyampaikan inflasinya 2,5%. Betul. Ya, jadi nggak naik-naik amat gitu. Ya, kurang lebih hampir sama dengan sekarang. Nah, dengan demikian maka daya belinya juga akan bisa meningkat. Nah, ini jadi harapannya nanti konsumsinya meningkat. Di samping itu kita akan kasih banyak sekali bantuan sosial, ya, terutama tadi untuk desil 1 sampai desil 8, walaupun sampai ke 10 sebenarnya dapat juga. Ya, itu. Kemudian juga kalau dilihat dari sisi investasi, ini tadi udah sampaikan di awal hilirisasi, ya. Nah, terus siapa yang mau melakukan? Nah, ini bisa dari BUMN, bisa private sector. Faktornya apa? Ya, faktornya tentunya harus ada faktor pendorong. Ya, insentif ini harus diberikan. Walaupun insentif ini bukan hanya berupa yang bisa dimonetasi ya, kayak insentif pajak dan lain-lain, tapi lebih kepada certainty. Nah, ini yang kepastian, iya, kepastian. Ini Pak Prima, kita bicara langsung ke ini ya Pak, pendapatan dan belanja ya. Tadi disebutkan bahwa tahun depan ditargetkan pendapatan negara itu 3.147 triliun, dan belanjanya itu 3.786,5 triliun. Dengan demikian kemudian defisit anggaran terhadap PDB itu 2,48%, 638 triliun. Kalau bicara belanjanya dulu Pak, ini belanjanya akan fokus ke mana ya Pak Dirjen? Ini belanjanya kita yang pertama adalah program prioritasnya Pak Presiden, ya. Ada 8, ya, mulai dari pendidikan, energi, pangan, dan lain-lain. 8 ini. Nah, kemudian dari 8 itu, ini gimana nih kita memanage belanjanya, ya? Nah, pemerintah melakukan efisiensi. Jadi kalau dilihat di tahun 2025 ini kan masih banyak perjalanan dinas, rapat-rapat, yang tentunya ini bisa sebenarnya dilakukan di kantor. Jadi hal-hal yang tidak efisien, ya tentunya ini bisa ditekan ya. Kemudian yang ketiga, belanjanya juga akan dibuat
yang di pusat juga bisa support daerah. Oh, ya, jadi ini jadi kayak satu kesatuan nih, ya, pusat dengan daerah. Jadi spending yang tadinya dilakukan oleh daerah di take over. Ya, seperti apa Pak? Contohnya seperti apa? Contohnya adalah misalnya yang paling gampang nih jalan. Ya, jalan ini dulu banyak dilakukan melalui DAK fisik. Jadi daerah dikasih TKD, ya, transfer ke daerah. Salah satunya ada unsur dana alokasi khusus, ya, di dalamnya ada jalan misalnya. Nah, ini sekarang pemerintah memberikan impres jalan. Jadi list di daerah mana aja yang perlu didukung jalannya. Dan yang mengerjakan pemerintah pusat? Yang mengerjakan pemerintah pusat. Dan ini kalau dilihat jadi lebih lebih lengkap gitu ya perspektifnya, karena kalau daerah kan masing-masing menyampaikan mungkin kemantapan jalannya itu juga jadi nggak seragam gitu. Baik. Nah, Pak Dirjen, kita juga lihat ya ada beberapa program tadi Anda sudah sebutkan. Tadi disebut khusus oleh Pak Presiden, makan bergizi gratis. Ya. Di tahun depan itu kalau tidak salah angkanya tadi 355 triliun. Ya. Itu berarti lebih dari 2 kali dibandingkan anggaran tahun ini. Ya. Itu pertimbangannya seperti apa, Pak? Jadi sebenarnya ini sesuai dengan apa yang ditargetkan. Jadi kalau kita lihat sekarang ini kan anggarannya yang ditargetkan ini 71 ya triliun. Walaupun ini masih bisa di upsize. Ya. Nah, dengan melihat kondisi yang ada, ya, ini kelihatannya pemerintah ingin mengekspan, yang tadinya hanya segitu size-nya, ini ditingkatkan karena apa? Supaya ini bisa dirasakan manfaatnya untuk banyak masyarakat Indonesia, karena ini bukan cuma anak sekolah. Betul. Ya, ibu hamil, ya, ibu menyusui, ini juga bisa diberikan, dan saya rasa ini salah satu program yang bagus, ya, yang bisa memberikan dampak bukan cuma buat penerima, ya, tapi yang ngurusin juga dapat. Ya, mulai dari petani yang ngasih sawi, ngasih wortel dan lain-lain, terus yang jualan telur. Nah, kemudian juga yang memanage itu orang yang tadinya nggak kerja dijadiin SPPI, ya, dengan SPPG yang jumlahnya banyak. Nah, ini jadi ini bisa kayak suatu program yang integrated, ya, bisa kena ke berbagai sektor. Pak Dirjen, yang juga sering dibicarakan adalah soal defisit anggaran terhadap PDB. Kan undang-undang mematok di 3% ya, yang boleh dicapai. Dan kalau tadi dilihat di RAPBN 2026 itu 2,48. Saya bulatkan 2,5 lah begitu. Jangan dibulatkan. Oh, jangan dibulatkan ya. Baik. Bagaimana memastikan supaya kemudian insentif yang diberikan dalam berbagai bentuk yang tadi Anda sudah sebutkan itu tetap terjaga defisitnya. Jangan sampai kemudian dalam perjalanan waktu malah bisa membesar, malah bisa menyentuh 3% atau bahkan melampauinya. Bagaimana, Pak? Jadi gini, namanya defisit itu kan hasil dari pendapatan dan belanja. Betul. Ya, dan ada lagi pembiayaan. Ya, jadi ini ada 3 komponen yang saling berhubungan. Ya, dalam hal kita punya penerimaan bisa punya tren yang sangat positif, ya, belanja nggak ada masalah, ya kan? Nah, dalam hal penerimaannya agak flat, kita masih punya pembiayaan, ya. Betul. Nah, nanti di akhirnya, ya, pembiayaan ini juga masih di backup oleh kita punya kas. Ya, yang saat ini jumlahnya ya lumayan lah, ya, yang bisa untuk backup itu. Jadi kita nggak banyak-banyak kita menggunakan pembiayaan kita, ya. Tidak menambah utang begitu. Tidak menambah utang. Itu kan bahasa yang sering dibicarakan orang itu, Pak Prima. Nah, jadi ya gimana nih kita manage itu, ya. Kalau masalah insentif itu sih sebenarnya bagian tuh, ya, dari kotak yang tadi, ya. Nah, jadi kalau menurut saya sih lebih kepada gimana kita manage penerimaan dan belanja, kan gitu. Jadi defisit akan tetap terjaga ya, untuk tidak terlampaui atau bahkan sampai kena ke 3% itu ya. Karena kan kita monitor nih. Ya, setiap bulan ada monitoringnya nih. Kan gitu. Pak Prima, ini terkait dengan yang tadi disampaikan ya.
beberapa daerah seperti Pati, Pak, itu kan ada kekagetan masyarakat karena pajak bumi dan bangunan itu dinaikkan luar biasa besar. Dan ada beberapa daerah lain ternyata yang ratusan persen bahkan sampai 1000%. Ada yang mengatakan bahwa oh ini kelihatannya pemerintah tidak punya uang sehingga semua pajak dipajaki atau pajak dinaikkan. Ini penjelasannya seperti apa sebetulnya, Pak Prima? Baik. Jadi sebenarnya kalau nggak punya uang ya enggak gitu. Tidak ya. mungkin ya. Tadi saya sampaikan kita punya cash aja cukup banyak gitu. Bahkan bisa untuk ngurangin utang. Ya, tapi yang terjadi sekarang adalah perubahan kepemimpinan kepala daerah. Di daerah-daerah ini. Iya. Jangkanya 5 tahun. Kadang mereka tidak memanfaatkan waktu itu. Ya, sehingga ini yang namanya NJOP nggak di-adjust. Oh. Gitu. Ya, ya karena, informasinya gitu, Pak. Iya. Sudah belasan tahun NJOP-nya tidak berubah, ada yang bilang 14 tahun, 15 tahun. Betul. Sehingga kemudian ketika berubah itu jadi besar sekali nominalnya. Iya, dan pada saat berubah ini mau langsung mengejar yang menurut daerah itu adalah nilai ekonomisnya. Nah, ini sehingga akhirnya ya kesannya seperti itu. Iya. Kurang lebih seperti itu. Jadi bukan karena pemerintah kekurangan uang, kemudian pajaknya ditingkatkan begitu, Pak. Dan PBB itu otoritas pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Pemerintah pusat tidak. Enggak. Tidak cawe-cawe di situ. Iya, tidak. Karena ini PBB untuk perumahan ini. Oke. Pak Prima, kita lihat juga ya beberapa asumsi tadi ya, asumsi dasar ekonomi makro yang disampaikan itu nilai tukar rupiah 16.500. Kemudian kita lihat juga untuk inflasi 2,5%. Terkait dengan inflasi ini, Pak Prima, kalau untuk masyarakat awam ada yang berpikir bahwa inflasi tidak boleh tinggi. Karena kalau tinggi kemudian itu artinya harga-harga terlalu mahal, kita tidak bisa beli. Padahal kan sebetulnya inflasi yang terlalu rendah pun tidak begitu baik begitu kan. Seperti suhu tubuh manusia kan, Pak. Terlalu dingin tidak baik, demam juga tidak baik. Pertanyaannya bagaimana memastikan bahwa inflasi 2,5% ini akan bisa tetap terjaga, Pak? Jadi yang pertama adalah kita harus melihat kondisi ekonominya. Ya, karena kalau ini kita blank ya kita agak susah juga. Dan yang kedua adalah inflasi ini mau kita taruh jadi tools apa? Kan gitu. Ya, seperti tadi saya sampaikan, ini kalau misalnya mau jadi toolsnya buat konsumsi, ya harusnya digunakan untuk konsumsi kan gitu. Ya, karena konsumsi berarti kan kalau inflasinya rendah atau menurun maka daya beli meningkat sehingga ini bisa meningkatkan konsumsi. Ya. Atau di sisi lain ekspor. Kan gitu. Ya. Karena kalau kalau harganya tinggi ya ditambah tadi ada koneksi dengan nilai tukar, nah ini pasti akan sangat berpengaruh dengan nilai ekspor kita. Dan itu larinya ke competitiveness daripada produk kita. Gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Jadi semuanya ada kaitannya. Pak Prima, terakhir ini kan tentunya setelah disampaikan oleh Presiden di depan DPR DPD akan ada proses lanjutan ya, pembicaraan lanjutan untuk kemudian memastikan undang-undang APBN 2026 seperti apa. Itu timelinenya, jadwalnya seperti apa, Pak? Jadi prosesnya ini adalah rancangan undang-undang. Setelah rancangan undang-undang maka diserahkan ke DPR. DPR mulai melakukan pembahasan, ya, mulai dari sidang paripurna, kemudian diserahkan ke Badan Anggaran. Nah, kita bahas dengan Badan Anggaran, dan pada saat pembahasan ini oleh Badan Anggaran diserahkan ke komisi-komisi, masing-masing KL-nya nih. Lebih detail ya? Iya, lebih detailnya. Nah, setelah itu balik lagi ke Badan Anggaran, dan setelah selesai dibawa ke paripurna. Biasanya sekitar September-Oktober tuh selesai. September Oktober selesai. Iya, karena bulan November itu biasanya DIPA udah mulai dibagikan. Jadi bisa ada persiapan. Jadi kemudian nanti berdasarkan itulah pemerintah akan menggunakan anggarannya, karena konon katanya di tahun ini agak perlahan itu, Pak, pencairan anggarannya. Di tahun 2026 itu bisa lebih cepat ya, Pak Prima ya? Sepanjang
kontraknya bisa dilakukan dengan cepat, ini akan lebih cepat. Makanya kan kita dorong nih, misalnya November udah bisa keluar DIPA, ya harusnya ini bisa lebih cepat. Baik, kita harap era APBN 2026 ini akan segera menjadi APBN 2026 untuk kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi dan mensejahterakan rakyat. Pak Dirjen Perbendaharaan, Pak Prima, terima kasih sudah hadir di sini. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari live event Nota Keuangan Era APBN 2026. Atas nama teman-teman yang bertugas, saya Leonard Samosir mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.